Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Kadispend Angkatan Darat menyebutkan adanya keterlibatan seorang warga sipil dalam kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan 3 oknum prajurit TNI terhadap seorang warga hingga tewas. Dan TNI menjamin tidak ada kekebalan hukum bagi prajurit TNI yang melanggar hukum. Bahkan hukuman bisa jauh lebih berat. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pom Dam Jaya. Saksi yang sudah kami periksa sejumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak napasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Ya, dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Hamim Tohari. Selamat sore Pak Hamim. Selamat sore Mas David. Ya Pak Hamim, sebelum saya menanyakan sampai ke motif dan segalanya, saya ingin update dulu sejenak. Ini artinya hanya ada 3 pelaku, kemudian ada 1 yang baru saja tadi ditetapkan, bukan 5 gitu Pak ya? Hanya ada 4 orang berarti sejauh ini? Baik, sejauh ini dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pom Dam Jaya, sejauh ini ditetapkan 3 orang tersangka dari oknum prajurit TNI Angkatan Darat, baik yang bertugas di Pas Pampres maupun di Satuan Jajaran TNI Angkatan Darat. Kemudian dari hasil pengembangan akhirnya didapatkan 1 orang warga sipil juga yang terlibat di dalamnya. Sedangkan untuk warga sipil ini kemudian prosesnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Begitu yang kita dapatkan sampai dengan saat ini. Tetapi nanti ini proses masih terus berlanjut. Apabila kemudian dalam perjalanannya ditemukan lagi ada tersangka-tersangka lain yang kemudian terlibat di dalamnya, tentu nanti akan bisa bertambah. Begitu. Oke, baik Pak, apa sebenarnya motif dari para pelaku ini kepada korban? Secara pasti ini masih didalami oleh penyidik Pom Dam Jaya. Namun dari hasil penyidikan awal yang sudah dilakukan dan diperoleh keterangan sampai dengan saat ini, motifnya lebih mengarah kepada motif ekonomi. Artinya melakukan pemerasan, meminta tebusan kepada keluarga korban untuk kepentingan pribadi. Itu yang sudah kita dapatkan. Apakah keluarga korban mengetahui atau pernah dimintai juga tebusan begitu sebelum-sebelumnya? Dari informasi yang kita dapatkan memang pernah, khusus untuk yang korban ini, dari keluarganya menyampaikan pernah diminta tebusan 13 juta, kemudian yang kedua diminta tebusan 50 juta. Hanya ini memang masih terus kita lakukan pendalaman apakah ini korban ini ataupun pemerasan dan minta tebusan dilakukan oleh pelaku yang sama atau tidak, ini masih kita dalami karena korban sudah meninggal. Kemudian alat bukti yang utama ini yaitu telepon genggamnya korban ini masih belum ditemukan, sehingga harapannya kita bisa menemukan itu dan mengambil data-data penting yang ada di dalamnya, mungkin percakapan, interaksi dengan yang lain. Nah, inilah yang nanti akan bisa lebih memperjelas hasil yang sudah didapatkan oleh penyidik dari Pom Dam Jaya. Baik, tadi ada informasi juga bahwa pihak RT mengatakan bahwa korban ini adalah juga menjadi seperti pengedar obat-obatan terlarang begitu, ilegal seperti itu. Nah, apakah itu benar?
Saat ini kami fokus menangani persoalan tindak pidana penculikan, penganiayaan, pemerasan yang kemudian berakibat meninggalnya korban. Persoalan kemudian itu nanti korban apakah terlibat dalam praktek jual beli obat-obatan terlarang atau tidak, nanti akan kita dapatkan juga. Fakta-fakta nanti akan terungkap juga pada saat proses sudah selesai dan berlanjut ke pengadilan. Sehingga saat ini yang bisa saya sampaikan bahwa kami fokus kepada persoalan tindak pidana penculikan, penganiayaan, pemerasan yang berujung pada meninggalnya si korban, dalam hal ini almarhum saudara Imam Maskur. Oke, jika memang ada pasal yang dimasukkan begitu ya, bahwa ini adalah merupakan pemerasan begitu, selain penganiayaan, dan apakah ini juga pembunuhan berencana begitu? Kita belum bisa menyimpulkan, Mas, ya, karena memang laporan awalnya adalah terjadi dugaan tindak pidana penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Kemudian dalam perjalanannya si korban akhirnya meninggal dunia karena dianiaya itu. Nah, ini yang terus kita lakukan pendalaman dan tadi sudah dikonsultasikan juga kepada auditor militer. Kira-kira pasal apa yang nanti bisa menjerat tersangka ini. Kita belum bisa mengatakan sekarang apakah ini pembunuhan berencana atau yang lain-lain. Tetapi kita fokus untuk menelusuri secara kronologis bahwa terjadi dugaan tindak pidana, kembali lagi, penculikan dulu, kemudian pemerasan dan penganiayaan. Kemudian berakibat pada meninggalnya si korban ini. Kita belum bisa menyimpulkan apakah ini direncanakan atau tidak. Nanti akan terungkap semuanya, baik pada saat proses penyidikan ini berlangsung maupun nanti akan terungkap di fakta-fakta pengadilan begitu. Baik, ini yang saya juga mau konfirmasi, apakah benar sebelumnya oknum Pas Pampres ini mengaku sebagai anggota Polri yang sempat mengancam korban karena diketahui korban merupakan, ya itu tadi Pak RT bilang bahwa ini juga penjual obat-obatan keras ilegal dan meminta mengirimkan sejumlah uang gitu. Memang itu yang kita dapatkan sejauh ini, modus yang digunakan oleh para pelaku ini berpura-pura menjadi aparat penegak hukum, kemudian melakukan penangkapan terhadap dugaan jual beli obat-obatan terlarang. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini masih terus akan didalami dan nanti semuanya akan terungkap, Mas, begitu. Baik, seperti apa statusnya Praka RM dan dua rekannya ini saat ini? Saat ini sudah ditahan di Pom Jaya, tadi siang sudah ditunjukkan juga foto-fotonya, kemudian proses penyidikannya oleh penyidik dan sudah mengenakan baju tahanan, jadi semuanya sedang ditahan di ruang tahanan Pom Jaya. Ya, baik, lalu apa alat bukti yang mungkin sudah dikumpulkan sejauh ini, mengingat bahwa juga handphone tidak ketemu begitu, dugaannya di mana kira-kira tuh Pak? Memang sudah ada beberapa telepon genggam dari pelaku yang lain maupun saksi, dan juga sudah ada 8 saksi sebagaimana tadi disampaikan oleh Danpom Jaya yang sudah diperiksa. Tetapi untuk menuntaskan pengungkapan masalah ini sampai kepada latar belakangnya, kita masih memerlukan tambahan keterangan dari saksi-saksi, dan mungkin nanti akan ada saksi tambahan lagi yang akan kita mintai keterangan, termasuk juga alat bukti berupa telepon genggamnya korban yang ini sengaja dibuang oleh pelaku dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Karena dari dalam telepon genggam itu besar kemungkinan ada data-data yang bisa memperkuat sangkaan yang telah ditetapkan oleh penyidik Pom Jaya. Baik, mungkin terakhir Pak, ini untuk yang sipil ini, apa yang Anda dapatkan temuan dari mungkin pengakuannya dan seperti apa perannya yang sipil ini? Ini karena sipil hanya mendapatkan informasi bahwa ada warga sipil yang juga terlibat dalamnya, langsung diserahkan oleh Pom Jaya kepada Polda Metro, dan untuk update barangkali nanti bisa dikonfirmasikan ke pihak Polda Metro Jaya untuk personil sipil yang ditetapkan menjadi tersangka ini, Mas. Oh, jadi perannya juga belum diketahui ya Pak ya, tapi? Kami belum bisa menyampaikan. Baik. Karena itu sudah menjadi ranahnya Polda Metro Jaya. Siap. Berarti 4 orang, sekali lagi saya konfirmasi bahwa 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka begitu? Betul, hingga saat ini 4 orang. Apabila nanti ada tambahan ataupun yang lain-lain akan kami sampaikan lagi. Baik. Terima kasih Brigadir Jenderal TNI Hamim Tohari atas waktunya bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat dan selamat bertugas kembali.
Salam sehat selalu.